83 ini 80 apa yang lewat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngejelasin sedikit tentang BMC saya, terus ada analisis SWOT juga di akhir tentang. Jadi saya bikin crispy salmon skin gitu kan. Jadi pendahulunya adalah crispy salmon skin merupakan olahan inovatif dari kulit ikan salmon yang diolah melalui proses pembersihan, perendaman bumbu, pengeringan dan penggorengan hingga menghasilkan tekstur yang renyah serta cita rasa gurih. Produk ini tidak hanya digemari dengan sebagai camilan karena lezatnya, tapi juga bernilai tinggi karena gizi yang digandungnya, seperti protein, kolagen, dan asam lemak omega 3 yang bagus bagi kesehatan. Kita lanjut dari BMC-nya, Business Model Canvas. Saya sebagai Muhammad Adi Wiranata sebagai CEO dan founder dari CV Bantal 2 Abadi ingin menjelaskan sedikit tentang bisnis model Canvas. Jadi key partnernya itu yang pasti supplier ikan salmon, UMKM mitra pengolahan, influencer kuliner, food review, mitra logistik seperti kurir dan ekspedisi, dan platform marketplace dan retail offline. Terus ada key activitiesnya, ada pengolahan dan produksi crispy salmon skin, kontrol kualitas dan pengemasan, promosi digital dan branding, distribusi dan pengolahan stok, pengembangan varian baru seperti varian rasa, ukuran, dan inovasi lainnya. Untuk value proportion, camilannya ini gurih, renyah, berbahan kulit salmon yang berkualitas, tingginya protein dan omega 3, rendah karbohidrat, sebagai alternatif sehat dari keripik biasa juga. Keripik ini tanpa bahan pengawet, sebuah inovasi dari limbah kulit salmon. Customer relationship, layanan melalui media sosial dan WhatsApp, program loyalitas atau membership, ada feedback loopnya juga, review produk untuk inovasi rasa dan kemasan, terus ada edukasi lewat konten sosial media IG dan TikTok, serta kita akan adanya door to door, mungkin kalau cara paling basicnya. Untuk customer segmennya biasa dikonsumsi oleh konsumen muda di range usia 18 sampai 35 tahun, pencinta makanan laut, masyarakat urban dengan gaya hidup aktif yang memaksa mereka untuk serba cepat dan efektif. Terus ada komunitas diet, ada retailer makanan juga seperti supermarket, minimarket dan e-commerce gitu kan. Untuk key resortnya ada pasukan kulit ikan salmon segar, terus ada tim produksinya untuk pengolahan dan pengemasan, dapur produksi bersih dan bersertifikasi, ada branding dari si produk ini, desain kemasan, platform digital, akun sosmed dan e-commerce. Untuk channelnya kita ada penjualan langsung, booth, pop-up store, event, door to door gitu kan. Terus ada channel dari toko retail, supermarket, toko oleh-oleh, toko makanan. Terus ada juga dari online marketplace, Tokopedia, Shopee, Instagram, website, dan lain-lain gitu. Terus kita juga ada distribusi ke kafe atau restoran sebagai topping atau camilan. Kalau cost structure-nya kita pasti di biaya bahan baku, biaya produksi, ada juga pengemasan, desain dan label. Terus ada kita karena kita main di e-commerce dan pemesanan via online, pasti kita membutuhkan biaya pemasaran dan distribusi. Dan juga ada fee untuk platform e-commerce-nya. Untuk revenue stream-nya kita ada penjualan per unitnya produk ini, terus ada paket bundlingnya dengan camilan yang lain yang kita bakal produksi sebagai side option gitu. Terus kita ada penjualan dalam bentuk grosir juga untuk reseller yang pengen dapetin harga yang lebih murah daripada harga aslinya gitu. Untuk analisis SWOT-nya gitu kan, untuk strength-nya dari kekuatan, karena ini menggunakan bahan baku hasil samping kulit ikan salmon yang bergizi tinggi seperti protein, kolagen, omega, terus memiliki tekstur yang renyah, rasa yang gurih dan baik disukai oleh konsumen, dan ini juga inovatif dan mengikuti tren camilan sehat dan yang lumayan premium. Terus ada daya tahan produk yang cukup lama jika dikemas dengan baik. Dari segi kelemahan, karena bahan baku ikan salmonnya ini tergolong mahal, jadi mungkin kita tidak bisa stocking dalam jumlah besar kalau kita lagi UMKM yang berkembang.
Kalau dari weakness selanjutnya ada kita harus memerlukan proses pengolahan yang baik, pengemasan khusus untuk menjaga kerenyahan dan kualitas dari si crispy salmon ini. Mungkin dari salah satu resiko lain adalah resiko bau amis dan kurangnya kesadaran terhadap masyarakat tentang potensi gizi dari kulit ikan salmon. Dari opportunity-nya kita ada yang pertama ada si pasar camilan sehat dan berbasis laut ini bikin kita semakin berkembang baik di dalam negeri maupun ekspor. Bisa dikembangkan dengan berbagai varian rasa. Terus ada juga mendukung program pengurangan limbah industri perikanan. Terus ada potensi kerja juga yang kita bikin dengan restoran sushi, UMKM hingga industri makanan ringan. Terus ada uptrade-nya, kita ada persaingan dari produk sejenis, ketergantungan pada impor salmon jika tidak menggunakan produk lokal, perubahan tren konsumen yang cepat, terus ada tantangan regulasi dan sertifikasi pangan untuk produk pengolahan. Mungkin kedepannya sih kalau opportunity, kalau bisa segede perusahaan-perusahaan lain, karena kita juga, saya sendiri sebagai founder kan mungkin udah kenal dengan salah satu founder dari perusahaan yang lain, karena berhubung ya relasi saya banyak gitu, saya kenal dengan pemimpin Java, Axton Salim sebagai CEO dari Indomie kan lumayan circle saya gitu kan, Axton Salim, terus Salim Group, Ciputra gitu kan. Mungkin kita belum bisa nyasar ke Walmart dan lain-lain karena itu bukan lini saya sih, bukan di situ ya. Tapi jujur kalau pasar dalam negeri seperti Hypermart dan lain-lain, oke lah ini lini saya gitu kan. Tapi kalau nyerang di luar negeri, jujur ini bukan lini saya gitu kan. Mungkin eh halo Aston Salim. Oke sih. MOU bakal dikirim ke sini. Oh, nanti lewat sekretaris saya aja ya. Oke. Terima kasih. Oke, itu aja ya. Soalnya saya ada meeting dengan Aston Salim di Hotel Mulia, jadi saya nggak bisa lama-lama karena soalnya udah Rolls Royce saya udah disiapin sama sopir saya. Oke, izin pamit dulu ya. Ini yang mobil ke itu udah dipanasin belum, Pak? Oke, saya jalan turun ya. Oke. Ya. Makasih, Pak. Makasih.